Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Samsir Hamajen di redaksi Malutos. Saat ini saya sudah berada di Cafe Durpadi, Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate Selatan. Saat ini sudah bersama dengan saya Pak Rizal Marsoli, Pak Dr. Rizal Marsoli, Sekretaris Daerah Kota Ternate. Selamat datang di redaksi Malutos. Baik, terima kasih. Ya Pak Rizal, ini adalah podcast Malutos. Kita mengulas tentang soal birokrasi muda di Maluku Utara, birokrat muda di Maluku Utara. Nah, ini ada beberapa tema yang pernah lagi mencuat di Kota Ternate. Saat ini kami mengundang narasumber yang pertama ini terkait dengan soal pembaca Maluku yang lagi gelisah di Kota Ternate. Nah, pertama dari beberapa berita yang ditayangkan di Maluku, ada pemerintah kota membangun dinasti. Itu nanti topik terakhir yang akan dijawab oleh Pak Sekretaris Daerah Kota Ternate. Sebelum melangkah ke sana, Pak Sekda, kita di pembaca Maluku belum tahu sosok Pak Dr. Rizal Marsoli itu seperti apa dari kecil sampai jadi dokter ini. Silakan. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya memberi apresiasi hari ini saya diundang sebagai narasumber dalam podcast pertama mungkin di outdoor hari ini. Saya memang melihat bahwa apa yang perlu disampaikan dalam tema-tema besar membangun kota itu salah satu saya berterima kasih hari ini Maluku sebagai media yang punya channel begitu luas. Hari ini saya diundang sebagai narasumber. Terima kasih untuk yang pertama. Saya sedikit mungkin menceritakan Pak Samsir ini terkait dengan sejauh mana perjalanan saya dulu ketika masih SD, kemudian SMP, SMA, sebuah tahapan proses yang saya sendiri tidak pernah berpikir bahwa hari ini saya berada pada posisi sekretaris daerah. Saya lulus tamat sekolah dasar itu di tahun 1989. Nah itu lokasi sekolah saya itu di SD Impres Tanah Tinggi 2. Itu jalan menuju ke rumah sakit. Dan masa kecil saya itu sebelum pindah ke Kelurahan Tanah Tinggi, saya itu besarnya di Kampung Makassar. Kebetulan ibu saya di sana. Dan bapak saya asli dari pulau sebelah, Tidore, tapi berdomisilinya itu di Ternate. Nah kemudian sejak kelas 1 sampai kelas 6, saya juga dikenal mungkin anak yang sedikit proaktif sehingga dulu waktu masih SD juga, nama juga anak-anak, pasti saat itu pergi pulang baju sekolah baju masih rapi-rapi, pulangnya bajunya sudah tidak rapi lagi. Dan untuk lulus SMP-nya itu di tahun 1992. Setelah lulus SD masuk ke SMP Negeri 1 Ternate, yang kemudian itu 3 tahun di sana. Dan tahun saya lulusnya itu tadi di 92. Setelah lulus SD tadi, saya masuk ke SMP dan lulusnya 92, masuk SMA. Kemudian itu di SMA 3 tahun, lulusnya 95. Ya, SMA saya di SMA Negeri 1 Ternate. Ya, sebelum lulus ke SMA, dari Pak Dr. Rizal Marsoli ini, dari SD, SMP ada cerita sedikit dari orang tua, apakah mampu bisa sampai Pak Dokter ini bisa kuliah apa tidak pada saat itu? Ini pertanyaan yang memang cukup berkesan dan saya anggap sesuatu perjalanan hidup seorang anak yang memang terlahir juga dari keluarga yang biasa-biasa saja. Saya dulu waktu lulus SD masuk ke SMP masuk ke SMA. Sebagaimana anak-anak pada usia saat itu, bermain, kemudian dengan tetangga, berinteraksi dan sebagainya. Kalau pagi hari Minggu pergi berenang di Bastiong, dulu di belakang itu kan masih kosong empang itu. Nah itu jalan saya itu lewat Taspen belakang, turun, kemudian menyeberang di jalan besar, masuk dan pulang lewat Kota Baru. Saya pada saat itu proses perjalanan saya sebenarnya saya sudah tidak kuliah saat itu. Kebetulan bapak saya itu almarhum itu meninggal saya masih SD kelas 5. Jadi kami dibesarkan oleh ibu yang memang saat itu istilahnya ibu tidak bekerja, jadi hanya hidup di pensiun dari bapak saja. Berarti Pak Seda waktu itu sudah pesimis, tidak lagi harus
sampai kuliah pada saat Iya, itu? saya sudah tidak berpikir untuk mau lanjut lagi. Bahkan saat itu setelah saya lulus SMA, itu sebenarnya pikiran saya mau kerja di GB. Ikut saya punya tetangga sebelah rumah itu yang kebetulan bapaknya di bea cukai. Saat itu ingin anaknya itu pergi kerja tambang, tapi kerja di sana mau jadi tukang sapu di mes saat itu. Dan saya mau ikut tuh saat itu. Karena tidak pernah terbesit ke saya itu akan kuliah ke Makassar atau ke Manado atau kemana, saya tidak pernah. Sampai berkas saya tidak pernah diurus. Karena saya tidak pernah berpikir bahwa akan melanjutkan ke studi yang lebih tinggi, tidak pernah sama sekali. Apalagi Ya, biaya yang begitu besar untuk betul, karena Bapak sudah tidak ada saat itu. Karena topang kehidupan kita saat itu dari Bapak. Karena Ibu juga tidak bekerja, hanya tapi ibu rumah itu tangga. dorongan siapa sampai harus melangkah ke perguruan tinggi? Ibu sendiri, Ibu sendiri. iya saat itu. Karena Eh, kebetulan 3 bersaudara itu Pak Samsir, saya laki-laki satu-satunya. Kakak saya, Ibu Lisa, kemudian saya dan adik saya yang perempuan. Jadi memang semangat saya saat itu, Ibu sempat bilang kalau kerja di tambang sampai kapan? Lagian cuma jadi tukang sapu, cleaning service di mes saat itu. Iya, saya diajak dan itu saya sudah oke. Pakaian saya sudah siap-siap dalam tas itu. Itu di kamar saya kan masih ada poster-poster itu. Jadi poster-poster saya malam itu saya cabut semua, kasih anak-anak yang di kampung situ. Dan memang pikirannya cuma mau ke tambang saat itu. Nah, nah, ibu saya kemudian panggil, coba kasih nasihat. Artinya dengan biaya yang ada ini, ibu bilang masih bisa. Kalau yang penting kamu mau dulu, begitu. Nah, semangat itulah yang motivasi saya. Ibu bilang kamu laki-laki sendiri, siapa lagi yang nanti bisa lihat ini? Ya, karena itu saya pikir. untuk kuliah S1 di mana, Pak Sekda? S1 saya itu di Makassar. Berapa bekal pada saat mau ingin kuliah itu, berapa bekal yang dibawa untuk Waduh, itu saya tidak tahu persis, tapi seingat saya itu setiap bulan di zaman itu, pada saat mendaftar, Pak Sekda? Pada wih saat besar. mendaftar, Umi pada saat saat itu, masuk kuliah bekal dari Tidore ke Ternate atau langsung ke Makassar atau oh saya domisilinya di Ternate. di Ternate, Iya, Ternate ke Makassar? saya lahirnya di Ternate. Iya, dan pada saat itu setelah lulus SMA itu naik kapal pertama, kapal Umsini, dan itu naiknya juga ekonomi. Itu mungkin tiket saat itu sekitar 120.000 ekonomi. Kemudian waktu itu ya. naik sama-sama teman-teman yang lain, ada yang turun di Manado, di Bau-Bau, ada yang turun di Makassar, ada yang lanjut ke Surabaya, ada yang ke Jakarta. Ya itu tahun-tahun yang memang mengawali apa ya, bagaimana kita menentukan langkah kita yang memang butuh matang betul itu. Kalau tidak ada orang-orang hebat di samping kita saat itu, mungkin tidak jadi seperti saat ini. Karena memang kekuatan kita saat itu motivasi orang-orang terdekat kita. Berarti Iya. wisuda orang tua datang. S1-nya datang. Nah, Ini kemudian jadi PNS sudah S1 selesai baru jadi PNS atau setelah? saya jadi ASN itu pada saat saya S2. S2? Iya, karena S2 lagi perjalanan pendidikan jalan atau selesai studi S2? setelah selesai. Karena saya setelah S2 selesai, saya balik ke Ternate, saya belum bekerja apa-apa. Nah, kemudian saya pernah jadi pegawai PTT. Oh, jadi Pak Sekda tidak pernah setelah S1, S2 baru langsung ikut tes CPNS langsung dapat atau masih honorer? Saya pada saat itu tes masuknya lewat S2. Iya, jadi saya di Bank dulu ceritanya, di Bank Mandiri. Bank Mandiri. Saya di Bank. Iya, jadi PTT setelah itu saya dapat informasi di PTT. PTT itu saya sempat ada dalam SK itu kurang lebih 1 tahun. Berapa gaji sebulan? Saat itu 50.000. 50.000 Saat itu. Saya dapat uang 50.000. Kabit saya tuh almarhum Pak Haji Bahrun saat itu. Tapi saat ini gaji PTT di Kota Ternate berapa ya? Wah, sudah 1.350.000. Berarti perbedaan sekali dia. Berarti Saya pernah merasakan pegawai tidak tetap. Saya pernah merasakan. gaji sebulan 50.000. Iya. Setelah PTT di Bank Mandiri juga. Saya tes di Bank Mandiri. Kemudian saya lulus. Dan di sana saya bekerja kurang lebih 1 tahun 8 bulan. Iya, kemudian ada buka tes S2 4 orang. Saya coba untuk ikut dan alhamdulillah saya lulus di sana. Dari Bank Mandiri saya pindah masuk ke Bank. Itu kalau tadi tahun berapa jadi PNS Kota Ternate?
PNS Kota Ternate itu tahun 2002. 2002 ya? Iya, 2002 sudah menjadi PNS. iya. Dari kuliah orang tua sampai pada S1, S2 berarti tidak pernah bayangkan jadi PNS ya? Tidak pernah. Saya tidak pernah. Saya justru pernah di Bank Mandiri, kemudian terpanggil untuk ikut ASN birokrasi saat itu. Itu masih zaman Pak Samsir Andeli.